Kalau pemerintah melarang FPI, orang bertanya, apa yang mau dilarang? Yang bisa dilarang itu adalah tindakan, bukan pikiran. Pikiran nggak bisa dilarang. Jadi orang anggap, oke, boleh dilarang. Lalu kita pergi pada konstruksi hukumnya tuh. Yang dilarang pasti adalah kejahatan. Kalau kebaikan bagaimana dilarang gitu kan? Kan itu hukumnya kan bilang begitu. Jadi undang-undang selalu menganggap melarang yang buruk. Sekarang yang buruk adalah FPI melakukan kekerasan. Maka dia dilarang tuh. Yang dilarang adalah perbuatan kekerasannya, bukan FPI yang dilarang. Jadi anggota FPI-nya dibawa ke pengadilan, bukan FPI yang dibubarin. Kan nggak ada dalam teori hukum organisasi berbuat kejahatan. Nazi bahkan yang dihukum adalah tokoh-tokoh Nazi itu. Belakangan kemudian diterangkan bahwa karena itu adalah menyangkut kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, maka organisasi fasisme itu tidak diizinkan tuh. Tetapi tokoh-tokoh yang memperjuangkan fasisme masih beredar di Eropa, bahkan masuk di parlemen yang disebut Partai Kanan, Le Pen misalnya di Prancis dan di beberapa negara Eropa Utara. Tapi dia kemudian kena pasal individu kan, karena organisasi udah nggak ada. Yang terganggu adalah akal sehat demokrasi rakyat itu. Diganggu hari ini oleh keputusan istana itu. Ini soal yang dengan mudah kita duga karena sekuensisnya jelas. Habib Rizik harus disingkirkan, oleh karena itu FPI harus dibubarkan. Tapi selalu ada soal di dalam konstruksi berpikir secara legal. Kan kalau pemerintah melarang FPI, orang bertanya, apa yang mau dilarang? Yang bisa dilarang itu adalah tindakan, bukan pikiran. Pikiran nggak bisa dilarang. Jadi orang anggap, oke, boleh dilarang. Lalu kita pergi pada konstruksi hukumnya tuh. Yang dilarang pasti adalah kejahatan. Kalau kebaikan bagaimana dilarang gitu kan? Kan itu hukumnya kan bilang begitu. Jadi undang-undang selalu menganggap melarang yang buruk. Sekarang yang buruk adalah FPI melakukan kekerasan. Maka dia dilarang tuh. Yang dilarang adalah perbuatan kekerasannya, bukan FPI yang dilarang. Jadi anggota FPI-nya dibawa ke pengadilan, bukan FPI yang dibubarin. Kan nggak ada dalam teori hukum organisasi berbuat kejahatan. Nazi bahkan yang dihukum adalah tokoh-tokoh Nazi itu. Belakangan kemudian diterangkan bahwa karena itu adalah menyangkut kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, maka organisasi fasisme itu tidak diizinkan tuh. Tetapi tokoh-tokoh yang memperjuangkan fasisme masih beredar di Eropa, bahkan masuk di parlemen yang disebut Partai Kanan, Le Pen misalnya di Prancis dan di beberapa negara Eropa Utara. Tapi dia kemudian kena pasal individu kan, karena organisasi udah nggak ada. Demikian juga FPI itu. FPI dianggap status hukumnya udah dicabut 2019 apa. Ya kalau dicabut ngapain dilarang lagi? Ini kan yang mesti dibatalkan status hukum. Emang. Jadi sekali lagi dari segi konsep itu udah kacau. Kalau mau melarang ya larang perbuatan yang buruk gitu. Sekarang misalnya tiba-tiba ini kita bayangin misalnya ada kebakaran di Petamburan. Lalu anggota FPI yang udah dilarang itu keluar rame-rame membantu untuk memadamkan api. Lalu polisi datang, Anda anggota FPI. Ya saya anggota FPI mungkin merasa iya saya anggota FPI walaupun dilarang. Anda tidak boleh lakukan kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan membantu memadamkan api. Itu kan gila kan. Ya jadi paradoks dari orang yang ingin mempertontonkan kekuasaan itu pemerintah itu menimbulkan kelucuan nanti dalam prosedurnya tuh. Nanti polisi mesti jaga FPI supaya jangan keluar dari Petamburan. Kendati dia mau menolong orang tetangganya yang lagi kebakaran kan. Ajaib gitu kan. Atau ada banjir segala macam, FPI nggak boleh turun. Kenapa? Ya karena FPI dilarang melakukan kegiatan.
Itu akibatnya kalau kekuasaan nggak ngerti konsep hukum dari perbuatan. Jadi hukum pidana itu mengatur perbuatan kejahatan, karena itu disebut pidana tuh. Perbuatan baik tidak diatur di KUHP. KUHP nggak mengatur perbuatan baik. Nah sekarang bagaimana konstruksi itu misalnya mau diputuskan itu kan. Bahkan kegiatan beribadah bisa juga masuk larangan karena itu adalah kegiatan. Jadi konsepnya nggak jelas sebetulnya. Bukan nggak jelas, memang dicari-cari aja tuh. Apalagi kita tinjau dari sudut hak asasi tentang kebebasan berpendapat, tentang kebebasan berserikat. Itu nggak mungkin dilarang, nggak boleh dilarang. Bahkan harus difasilitasi. Begitu terjadi obstruction di dalam kegiatan, maka ditangkeplah orangnya tuh. Kan hukum pidana tentang orang. Ya, Gitu kira-kira. saya mau membayangkan itu nanti kalau kemudian FPI mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, kan mereka biasa itu mauludan apa dan sebagainya, Isra Mi'raj apa atau Jumatan bareng misalnya gitu. Apakah itu juga termasuk wilayah yang akan dilarang nanti oleh pemerintah? Nanti dicariin di KUHP apa di mana orang beribadah dilarang. Nanti ada presiden baru, semua kegiatan ibadah dilarang gitu kan. Kan mesti berlaku sama kan kalau sekali dipraktekkan oleh penegak hukum. Jadi paradoks yang disebabkan oleh kekacauan berpikir. Kekacauan berpikir yang disebabkan oleh keinginan untuk menghukum orang. Keinginan menghukum orang yang disebabkan oleh ketakutan persaingan politik. Jadi dasarnya adalah ketakutan persaingan politik. Lalu derivatnya macam-macam gitu, larangan inilah segala macam, itu omong kosong. Dan zaman sekarang kan orang bisa bikin organisasi lewat Twitter selesai, itu kan nggak perlu melapor ke negara kan. Ngapain kita lapor ke negara? Negara memang tidak akan membantu kita karena tidak terdaftar. Jadi terdaftar secara administrasi untuk memungkinkan dapat bantuan dana misalnya. Tapi kalau saya nggak perlu bantuan dana, nggak perlu saya daftarkan kan. Karena itu pemerintah nggak boleh melarang. Ya, ada benar itu misalnya. Sekarang itu kan misalnya pengumpulan petisi misalnya gitu. Petisi ini kan juga semacam menyalurkan organisasi. Itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan orang bisa kita galang melalui online kan sekarang. Ya itu absurdnya begitu. Jadi misalnya ada petisi judulnya Front Pembela Islam tuh. Itu petisinya bunyinya begitu. Organisasi nggak ada karena itu adalah crowd, kumpulan orang. Lalu pemerintah akan larang itu. Petisi nggak boleh karena pakai forum. Ya tapi itu bukan organisasi loh, itu petisi. Nah debatnya begitu kan. Terus nanti apa isi petisinya? Isi petisinya adalah membantu Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Maka dilarang. Nah orang mau bantu presiden dilarang gitu kan. Oke. Nah tapi sebenarnya kalau kita melihat dunia maya ini, pemerintah mestinya aware. Kenapa? Ini kita ngomong behind the scenes sedikit, Bung Rocky ya. Ketika ada kabar soal pembubaran FPI ini kan sudah berembus sejak pagi gitu, dan ternyata di kelompok-kelompok buzzer itu sudah mulai diarahkan untuk membuat tagar agar trending FPI dibubarkan. Dan yang menarik gitu kan, sebelum jumpa pers berlangsung, bahkan Kompas itu sudah menayangkan previewnya gitu lewat streamingnya bahwa FPI dibubarkan, padahal belum ada pengumuman dibubarkan. Jadi memang sudah disiapkan, dan betul ketika kemudian habis pengumuman FPI bubarkan FPI itu tagarnya langsung trending. Tapi nggak lama kemudian kalah disaingi oleh netizen yang lain yang mendukung FPI, dan jumlahnya jauh lebih besar, lebih trending yang mendukung FPI. Ini kan fenomena semacam ini harusnya diwaspadai. Artinya pemerintah aware gitu, ada penolakan yang besar dari masyarakat. Ya itu artinya Kompas atau buzzer itu dapat info mendahului peristiwa. Itu yang namanya juga insider trading, dapat info yang menguntungkan itu. Tapi kita pengamat analis kan dari mungkin seminggu lalu kita udah bicara bahwa nanti kekerasan akan bertambah. Lalu kita lihat saya sebutkan itu, lalu kita betul-betul lihat mulai dari Menteri Agama mengucapkan sesuatu yang kemudian dia ralat lagi kecil, ditambah lagi. Jadi sebetulnya sudah ada kesepakatan mungkin dari 2 minggu lalu bahwa mau dibubarin, udah diputusin. Lalu dicari cara bagaimana supaya gegap gempita. Ya di akhir tahun aja tuh. Kebetulan sekaligus untuk menutupi problem COVID yang memalukan pemerintah, di bandara dipertontonkan ketidakmampuan, lalu ada curhat Sri Mulyani segala macam, itu juga memalukan pemerintah. Maka dikeluarkan hari ini. Jadi semua adalah upaya untuk memoles wajah bopeng dari kekuasaan.
Dan kekonyolan itu yang mengakibatkan bertebarannya meme yang mengolok-olok keputusan itu. Nanti juga akan ada, saya kira akan ada keterangan pers baru nanti menjelang tengah malam yang akan mengatakan bahwa meme-meme yang membela FPI juga dilarang karena itu bagian dari aktivitas FPI kan. Pak Mahfud nanti tiap hari dia mesti sebutin peristiwa baru itu. Ya, nah yang menarik ini dan sebenarnya itu sudah disampaikan oleh Habib Rizik Syihab sejak lama bahwa kalau FPI dibubarkan, dia saat itu juga akan membuat FPI baru, tapi namanya beda. Dan sekarang yang muncul namanya Front Pejuang Islam, itu sudah diumumkan oleh ini dan diumumkan oleh DPP FPI dan di Ciamis gitu, bahkan sudah berdiri itu Front Pejuang Islam. Ya itu ya kreativitas itu kan dihasilkan karena orang tahu bahwa konyol pembubaran ini. Maka memang juga dari awal udah dipersiapkan. Jadi pergilah pada prinsip dasar bahwa organisasi itu adalah hak dasar yang nggak mungkin dibubarkan. Begitu dibubarkan, detik berikutnya itu bertumbuh organisasi dengan nama lain, dengan misi yang sama. Karena ini cuma soal nama sebetulnya kan. Jadi nanti ada apa namanya Front Pembela Islam Alternatif. Nah itu apa atau Ribon, FPI Ribon atau FPI Perjuangan kan. Itu macam-macam jadinya. Nanti juga pemerintah bingung lagi kan di mana hukumnya, konstruksi hukumnya untuk melarang sesuatu yang baru. Dan yang baru juga merasa ya nggak perlu mendaftar kalau gitu kan. Kan nggak ada larangan sebetulnya kan. Cuman dia ada pengaturan untuk soal-soal administrasi itu. Laporkanlah, melapor supaya dilayani oleh negara. Kalau nggak melapor, boleh nggak? Ya boleh aja, cuman nggak dapat pelayanan negara. Ya, kita nggak butuh pelayanan negara, ngapain melapor supaya dapat status hukum? Oke, nih sekarang ada serius sedikit nih. Ya. Ya. Apa dampak dari pembubaran ini terhadap masa depan demokrasi Indonesia kita dan juga bagi pemerintah sendiri apa sebenarnya manfaatnya membubarkan FPI ini? Saya menganggap bahwa pemerintah memang panik dengan fenomena Habib Rizik gitu. Nah, kepanikan itu tentu diterangkan melalui aktivitas Habib Rizik yang non kekerasan sejak dia datang justru berubah seluruh cara Habib Rizik menjalankan organisasi itu kan damai, tokoh-tokohnya juga nggak ada yang memperlihatkan keberingasan, bahkan 212 yang dimotori FPI bikin webinar, mengundang para pakar, tertib, Zoom, poinnya bagus. Jadi suasana dialogis itu justru yang terbentuk. Padahal pemerintah sebetulnya atau kekuasaan ingin memancing kekerasan supaya ada alasan. Nah ini selama 2 bulan ini nggak ada kekerasan FPI kan justru orang bingung yang menjadi korban kekerasan justru FPI-nya. Jadi pemerintah bingung bagaimana caranya hegemoni FPI makin lama makin meluas itu. Yang biasanya orang anggap FPI itu adalah cuma di pojok Petamburan. Sekarang mak-mak Menteng itu berkunjungnya ke Petamburan. Mak-mak Kemayoran begitu, mak-mak dari Bukit Tinggi juga begitu. Jadi pemerintah terpaksa dia mesti tunjukkan seolah-olah dia mampu mengendalikan keadaan, yaitu keadaan memburuknya citra pemerintah tuh dengan cara semacam ini. Jadi pelarangan itu justru memperburuk citra pemerintah. Lain misalnya kalau sejak Habib Rizik tiba di bandara, lalu ada kegiatan yang betul-betul meresahkan rakyat, membuat onar di Kemang, melakukan operasi minuman keras segala macam, mulai merusak toko. Itu boleh ada alasan untuk mengevaluasi status dari FPI. Tapi justru FPI setelah Habib Rizik pulang itu newborn sebetulnya. Karena Habib Rizik juga mengerti bahwa dia harus melakukan perubahan di dalam kemampuan manajerial FPI itu. Kan itu soalnya sebetulnya tuh. Ya oke.